Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Ocat atau Pak Ocat dalam podcast saya Bibir Manis Bincang-bincang receh manusia biasa. Kita manusia biasa yang mana? Iya, benar. Tapi insya Allah walaupun kita bukan artis, kita manusia biasa, tapi insya Allah inspirasi kita nggak kalah sama artis, insya Allah luar biasa. Saya hari ini ditemani atau narasumber saya pada hari ini adalah Mbak yang cantik, duta budaya FISIP favorit. Perkenalkan, silakan Mbak, nama dan. Baik, perkenalkan nama saya Awenda Trisna Dintias, asal saya dari Pamekasan. Saya sekarang kuliah di Universitas Sriwijaya Madura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, program studi Ilmu Komunikasi. Ya. Saya pengen tanya ini Mbak Aswenda dipanggilnya. Awenda. Awenda. Iya. Mbak Awenda, gimana sih ceritanya tertarik menjadi duta budaya? Jadi sesuai dengan visi misi fakultas kita untuk membangun generasi muda yang berbudaya, baik itu budaya Nusantara dan juga budaya, terutama budaya Madura. Jadi saya sebagai orang Madura asli, saya terdorong untuk menjadi contoh, menjadi wajah dari FISIP untuk memberi contoh, memotivasi dan mengajak anak-anak FISIP dan juga anak-anak UTM untuk menjadi generasi yang berbudaya, yang tidak melupakan budaya ibu kita sendiri, yaitu Indonesia. Apakah menjadi duta budaya itu harus asli Madura? Tidak Bapak, cuman kan di UTM ini menyongsong tinggi budaya, terutama budaya Madura, budaya Nusantara, tapi yang diutamakan budaya Madura karena Universitas Sriwijaya sendiri berada di Madura, begitu Bapak. Oh itu, berarti tidak hanya terbatas untuk orang Madura saja. Iya benar. Tetapi dia yang mau dan berkenan mendalami budaya Madura. Nah, jadi fungsi peran utama duta budaya itu apa? Menjadi wajah FISIP Bapak. Jadi kayak kita itu wajahnya FISIP. Artinya kita harus memiliki kepribadian yang baik yang bisa mencerminkan, oh ini loh FISIP, ini loh mahasiswa FISIP yang mempunyai prestasi budaya dan juga berkreasi dengan baik gitu Pak. Oke. Nah, Mbak Awenda ini kan masih kuliah juga nih. Benar. Dan bisa menjadi inspirasi buat mahasiswi yang lain. Kadang masih ada yang bingung, ya gelisah, ya apakah kalau saya itu menjadi duta FISIP, duta budaya FISIP masih bisa melaksanakan kuliah dengan kesibukan duta budaya? Bisa. Memang kita bakal lebih sedikit sibuk karena tanggung jawab kita bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi ketika kita menjadi duta, kita tanggung jawab kita bertambah nih Pak. Kita bertambah, tapi kalau kita ada kemauan, kita ada niat, kita bisa manage waktu kita dengan baik. Contohnya mungkin saya kalau pagi lagi pakai seragam gini, lepas dari tugas-tugas, tapi kalau malam saya harus ngejar tugas-tugas yang gitu. Jadi kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya gitu Pak. Iya, menarik nih. Nah, kriteria apa saja untuk mendaftar menjadi duta budaya FISIP? Tentunya niat. Kalau kita sudah niat, kita itu akan termotivasi untuk terus belajar. Kalau tidak niat, itu artinya kan masih kurang gitu Bapak ya. Jadi itu niat dan juga mau belajar, mau membuka diri untuk seluruh pengetahuan dari luar gitu Bapak. Oke. Nah, berikutnya terkait pendidikan nih Mbak Awenda. Saya pengen tahu komentar dari Mbak Awenda untuk memberi semangat pada perempuan-perempuan Indonesia umumnya, perempuan Madura khususnya, agar menempuh pendidikan yang tinggi. Apa sih urgensi pendidikan tinggi untuk perempuan? Baik. Sukses itu tidak hanya kita dilatih dengan magic gitu Pak. Jadi sukses itu harus bangkit, harus berlari dan harus berusaha. Saya sampai di titik ini, saya juga mengeluarkan keringat, mengeluarkan usaha dan juga mengeluarkan waktu-waktu saya. Intinya belajar
jangan pernah bosan untuk belajar, karena dengan belajar kita bakal mengetahui hal-hal apapun itu. Dan sebagai wanita kita tidak boleh hanya berdiam diri, oh nanti artinya saya bakal kerja di dapur. Tidak. Jadi wanita itu juga sangat perlu pendidikan, karena nanti kita ketika mempunyai seorang anak itu akan pertama kali belajar kepada orang tua, terutama kepada ibu. Dan kita sebagai ibu, sebagai calon ibu nantinya harus memiliki pengetahuan yang luas gitu. Luar biasa, luar biasa. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Awenda tadi, bahwasanya perempuan itu madrasatul ula kalau dalam bahasa Arabnya, ya. Walaupun nanti nggak berkarir juga, paling tidak kita bisa mengarahkan anak kepada yang lebih baik gitu. Nah, karena memang beda, ibu yang berpendidikan sama yang tidak itu beda gitu. Saya alami sendiri gitu. Maka dari itu saat kita menjadi orang tua, gimana caranya kita lebih baik daripada orang tua kita, dan kelak anak kita juga harus lebih baik daripada kita sebagai orang tua. Oke, Mbak Awenda ini prodi apa? Saya prodi apa? Prodi ilmu komunikasi. Nah, di luar sana Mbak Awenda, yang menjadi duta budaya adalah identik dengan mahasiswa-mahasiswi ilmu komunikasi. Apakah benar demikian yang boleh mendaftar dari prodi ilmu komunikasi yang ada di Fakultas FISIP ini? Sastra Inggris, Sosiologi, dan apalagi satu lagi nya? Psikologi. Nah, 3 itu kayaknya porsinya itu enggak sebesar porsi ilmu komunikasi. Sebenarnya begini, tidak harus mahasiswa dari ilmu komunikasi. Hanya kenapa anak ilmu komunikasi banyak nih yang jadi duta. Yeah. Nah, mungkin karena itu sudah bidang kita. Jadi di ilmu komunikasi itu kita diajari public speaking, kita diajari grooming, kita diajari untuk bagaimana menghadapi orang-orang, bagaimana berbicara di depan orang gitu. Jadi mungkin kita mahasiswa ilmu komunikasi itu sudah lebih siap untuk menjadi wajah-wajah, baik itu duta universitas dan juga duta fakultas begitu Bapak. Jadi bukan berarti anak ilmu komunikasi, tidak. Mungkin karena ini sudah kerjaan kita gitu Pak. Jadi kita sudah sedikit lebih tahu materi-materinya, tapi bukan berarti anak-anak dari psikologi, sosiologi, dan juga sastra Inggris itu tidak pantas. Mereka juga pantas gitu. Nah, berarti di atas semester 1 yang bisa mendaftar? Dari semester 1 sampai maksimal itu semester 5. Nah, kalau semester 1 daftar itu kan mereka belum dapat mata kuliah public speaking dan lain sebagainya. Apakah nanti ada karantina? Itu pengalaman saya sendiri. Oh, nah iya. Semester 1. Jadi semester 1 itu saya sempat mengikuti duta budaya juga. Yeah. Dan emang semester 1 itu menjadi kita belum tahu apa-apa gitu. Tapi saya tetap memberanikan diri untuk mendaftar, karena di situ saya emang benar-benar ingin belajar, ingin berkontribusi, tidak hanya menjadi mahasiswa yang biasa-biasa saja. Tapi mungkin karena kepengetahuan saya yang maksudnya baru mengenal. Baru mengenal dunia universitas, jadi saya kurang pengetahuannya lah. Nah, di tahun kedua ini baru saya 1 tahun itu belajar mempersiapkan apa saja yang perlu diteskan nanti. Akhirnya alhamdulillah saya lolos di tahun ini gitu. Nah, ketika nanti teman-teman yang dari semester 1 ingin daftar itu tidak masalah Bapak. Karena tidak sedikit yang dari semester 1 juga lolos. Seperti contohnya winner yang cowok itu semester 1. Iya, benar. Karena nanti ketika sudah daftar dan masuk ke 10 besar itu bakal ada karantina. Di situ kita diajari public speaking, diajari grooming, diajari bagaimana kita bermake up, bersikap di depan orang begitu. Jadi jangan khawatir, ketika ikut duta budaya kita juga nanti bakal mendapat pembekalan gitu. Oke, berikutnya ini sesi terakhir Mbak Awenda, yaitu ceritakan hal-hal konyol, hal lucu yang pernah dialami. Kalau saya sendiri nih Mbak Awenda, saya tuh pernah dulu kuliah
itu pepacaran ya. Nah, saya ngajarin dia naik sepeda motor. Nah, itu Mbak masuk got Mbak gitu. Itu hal yang konyol dan lucu banget menurut saya itu ya. Nah, silakan sekarang giliran Mbak Awenda. Jadi kita tuh kadang malu sendiri gitu. Iya. Tapi lucu, konyol. Saya itu dikenal dengan anak yang cerewet Bapak. Cerewet. Iya, saya dikenal dengan teman-teman saya itu cerewet sekali. Sampai setiap orang lewat itu saya sapa. Begitu, ya. Gitu. Jadi pernah suatu ketika yang sekarang itu sudah menjadi kebiasaan Iya. saya, ketika saya melihat orang yang mirip dengan teman saya sapa. Iya. Jadi itu sapanya tidak pelan-pelan, keras sekali. beberapa Iya. kali itu salah orang dan saya malu. Iya. Sampai saya tepuk gitu loh. Dan itu salah orang. Sampai sama teman saya, kamu itu jangan semuanya disapa. Terus respon yang disapa itu Ya gimana? kayak salah orang Mbak gitu. Oke, terakhir kata-kata terakhir Mbak Wenda untuk mereka yang semester 1 menjadi maba ini, kasih motivasi untuk mereka untuk berani mencoba mendaftar sebagai budaya fisik. Baik, selamat datang di dunia perkuliahan. Selamat belajar, selamat berjuang. Jangan pernah takut untuk mencoba, karena kita di sini tempatnya untuk belajar, tempatnya untuk mencari pengalaman. Jadi jangan pernah kalian bermalas-malasan. Galilah ilmu seluas-luasnya dan dimanapun itu, tidak hanya di kampus, di luar kampus pun juga bisa, di UKM, di organisasi manapun, galilah ilmu di situ sebanyak-banyaknya. Semoga sukses. Nah, terakhir penutupan closing yang disebut bibir manis menurut Mbak Wenda apa? Bibir manis menurut saya itu orang yang selalu tersenyum dan juga pintar dalam mengelola kata-katanya Bapak, tidak menyakiti orang lain dan menjaga perkataannya gitu. Siap, Mbak Wenda, terima kasih. Tolong seperti ini Pak Ocan, awesome ya, luar biasa. Ya, Luar awesome. biasa, Uh-uh. Bapak Ocan. Ya, terima kasih teman-teman. Tolong jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube saya, Dede Rosa Deseta. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.